besar untuk mereka. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Program antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang di korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, berharap pertandingan melawan Timnas Irak berjalan adil. Pertandingan malam nanti akan menentukan Timnas Indonesia di Olimpiade 2024 di Paris. Disampaikan dalam jumpa pers setelah rapat teknik kemarin waktu Qatar, Sinteyong mengingatkan kinerja wasit pada laga sebelumnya dan berharap Federasi Sepak Bola Asia harus menghargai seluruh elemen pertandingan dari pemain, official, hingga kedua tim yang bertanding itu. 선수들은 경기장 안에 레프리를 존중해줘야 되고 레프리는 또 경기를 뛰는 진짜 피땀 흘려서 뛰고 있는 우리 선수들 양쪽에 있는 벤치에 있는 감독들, 코칭 스태프들 모두 서로 존중해주면 그런 불상사가 없을 것이다. 저는 진짜 순수한 뜻으로 부탁을 드리는 겁니다. Bek kanan Timnas U23 Ilham Rio Fahmi berjanji ia dan seluruh pemain akan memberikan segalanya demi meraih kemenangan lawan Irak, sekaligus merebut tiket Olimpiade Paris. Rio bilang semua pemain sudah mempersiapkan diri untuk laga melawan Irak. Ready for tomorrow's match and we will also give everything on the pitch and to win and get a tickets for Olympic and make proud for Indonesian people. I think Iraq is also have a good team, but we prepare for ourselves and we can win and tomorrow. Pelatih Timnas U23 Irak Rahdi Shenaishil bilang ingin melupakan luka melawan Jepang. Ia mengucapkan selamat kepada Jepang, namun Timnas Irak sudah siap untuk menghadapi Garuda Muda dan fokus pada pertandingan malam nanti. Shenaishil menilai Indonesia merupakan salah satu tim kuat. Pertandingan ini akan menentukan siapa yang akan lebih dulu mengamankan tiket ke Olimpiade Paris. حاولنا قدر الإمكان أن نريح اللاعبين من الضغوطات المباريات حقيقة والأحمال اللي بذلوها والتعب قدر الإمكان نهدئ في سبيل المنتخب يرجع إلى وضعه الطبيعي نرجع إلى بدايتنا المتلكة. أعتقد البداية المتلكة هي اللي أدت إلى
يعود المنتخب وينهض من هذه فرصة أنا أعتقد ممكن لا تتكرر أو تتكرر بصعوبة، وهي الذهاب إلى الأولمبياد. علينا أن نستغل هذه الفرصة. لاعبين تقريبا جلهم مستعدين، وأعتقد Mantan pemain timnas senior Indonesia, Nur Alim, menaruh harapan besar timnas Indonesia menang 1-0 atau 2-0 lawan Irak. Nur Alim merekomendasikan pelatih Sinteyong mengubah pola permainan dan merotasi pemain, terutama masuknya Rafael Struijk kembali ke lapangan. Sementara mantan pemain depan timnas Budi Sudarsono meminta pelatih mampu menjaga mental pemain dalam pertandingan melawan Irak. Ya, kalau bisa ada perubahan di rotasi pemain. Kemarin kan kita pemain Rafael itu belum bisa main kan. Nah, mungkin malam hari ini dia bisa terjun lagi. Tim Irak, mereka sudah melihat pertandingan antara Uzbekistan bersama timnas kita. Nah, di sini juga jangan sampai terbaca permainan kita harus ganti pola atau permainan gitu. Saya memprediksi hari ini 1-0 atau 2-0 untuk buat timnas kita. Benarin adalah mental pemain, psikis pemain, karena menurut saya dari pertandingan yang kemarin itu agak ngedrop. Jadi memang menurut saya kalau latihan, taktik dan sebagainya itu karena pertandingan terakhir ya, itu tidak ada nggak masalah. Tapi bagaimana untuk memotivasi pemain supaya mentalnya ini bangkit? Karena ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Semua pertandingan berat lah menurut saya. Jadi nggak istilahnya kita pikir semua pertandingan berat supaya kita juga bisa konsentrasi, selalu konsentrasi dalam setiap pertandingan. Sementara tiket pertandingan Piala Asia untuk laga Indonesia dengan Irak di situs penjualan tiket daring resmi Qatar sudah ludes terjual sejak kemarin. Bahkan tiket laga final antara Uzbekistan dan Jepang kalah laku. Diaspora Indonesia mulai berburu tiket sejak Indonesia kalah dalam semifinal melawan Uzbekistan. Dengan demikian, saudara, laga Indonesia dengan Irak di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dipastikan akan dipenuhi pendukung Indonesia. All the best. Perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Irak akan berlangsung malam nanti. Seperti apa situasi di Doha, Qatar? Kami sudah bergabung dengan diaspora Indonesia di Qatar, Ali Murtado. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat siang waktu Qatar, Mas Ali. Seperti apa nih antusias supporter dan juga warga negara Indonesia untuk mendukung Garuda Muda? Iya, Mbak Cynthia. Jadi seperti tadi yang disampaikan, nampaknya laga perebutan tempat ketiga ini justru lebih ramai daripada laga final sendiri di sini. Ini paling tidak terbukti dari angka penjualan tiket ya. Sementara tiket final belum habis, tiket perebutan tempat ketiga ini sudah habis. Jadi ini memang lagi-lagi membangkitkan antusiasme WNI kita di Qatar untuk berbondong-bondong datang ke stadion dan mendukung timnas kita. Diperkirakan berapa banyak yang akan datang untuk mendukung timnas Indonesia nih, Mas Ali? Ya, memang yang harus diingat untuk supporter Irak ini kita perkirakan jauh lebih banyak daripada supporter Uzbekistan ya. Jadi kita memang nampaknya tidak akan mendominasi seperti laga dengan Uzbekistan. Tapi dalam perkiraan kami jumlah supporter Indonesia yang akan ke stadion masih di atas 6.000. Masih di atas 6.000 ya, artinya akan cukup banyak untuk mendukung. 10.000 kapasitas. Mas Ali, ini kan kita tahu bahwa di sana ada komunitas kecil seperti itu ya, Garuda Qatar. Ini kalau pembicaraan di grup akan seperti apa nanti dukungannya? Bentuknya akan seperti apa? Ya, saya pikir teman-teman juga sudah bicara laga terakhir ini cukup lama ya, dan kita akan menyiapkan satu taruhlah farewell begitu ya di dalam stadion, dan karena apapun hasilnya kita tetap bangga dengan timnas Garuda kita. Jadi kita akan siapkan kejutan-kejutan nanti di dalam stadion. Oke, akan ada kejutan ya. Mas Ali, setelah kita kan kemarin sempat kalah dengan Uzbekistan, lalu bagaimana dengan teman-teman di sana?
untuk malam hari ini akan seperti apa? Apakah akan tetap memberikan dukungan secara total? Ya, pasti ada rasa sedikit kekecewaan ya, terutama perbincangan di internal kita juga soal kepemimpinan wasit dan sebagainya gitu ya. Tapi ya kecewa, tapi itu harus kita sudahi, selesai, dan kita kembali memobilisasi teman-teman WNI di Qatar untuk tetap datang ke stadion nanti malam. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita juga dari kedutaan, kemudian dari Garuda Qatar tadi disebut oleh Mbak Cynthia, kita sudah mereserve tiket sejumlah lebih dari 2.000 seat ya, 2.000 kursi untuk WNI kita di sini. Dan sisanya banyak WNI juga yang melakukan pembelian secara online. Sulit nggak sih Mas Ali saat membeli tiket ini? Karena kan tiket finalnya malah belum habis nih ya. Sebenarnya prosedurnya nggak sulit. Yang sulit itu karena banyak sekali yang kalau bahasanya panitia itu attacking gitu ya. Banyak yang menyerang website dari penjualan tiket. Jadi war tickets lah begitu kayak Mbak Cynthia. Jadi yang sulitnya di situ. Oke. Kalau prosedurnya sih mudah ya, dan harganya juga sangat terjangkau. Oke, jadi ada kemungkinan besar memang akan datang semua kalau bisa ya. Mas Ali, kalau kemarin tadi seperti Mas Ali juga sempat menyampaikan bahwa ada kekecewaan terhadap wasit. Kalau nanti malam, kira-kira bagaimana ekspektasinya terhadap wasit yang akan berada di dalam laga? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh pelatih Sintayong ya, kita berharap wasit nanti malam itu lebih adil, lebih berimbang dalam menilai permainan. Dan saat ini kan sebenarnya bukan cuma wasit yang di lapangan, tetapi juga wasit VAR juga ya turut menjadi sorotan, dan teman-teman juga nampaknya sudah mulai bersilaturahmi ke Instagram masing-masing official pertandingan itu. Baik. Tentunya menjadi doa kita bersama, Indonesia akan tampil maksimal saat melawan Irak nanti malam, dan mudah-mudahan dengan semangat dan juga mental yang kuat kita akan melawan Irak. Terima kasih Mas Ali Murtado, Diaspora Indonesia di Qatar, sudah berbagi perspektif pada kami di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda. Di antaranya 2 hari selang polisi menyatakan kasus kematian Brigadir RAT ditutup, Kapolri meminta motif kematian tidak